Oke ya, teman-teman. Oke, sebentar lagi ada 10 menit lagi kita sebelum turun gunung ya. Ya. Ini ada benda Mas Ahmad yang mau ditarik Mbah Hilo. Ya, benda apa itu Melo? Ya nggak tahu nanti. Kris. Ya mungkin ini kalau bisa dimaharin ya, Mbah Hilo ya. Apakah itu nanti berupa mustika atau bagaimana ya, atau kita bilang apa ya, mungkin Kalau bisa emas lah Mbah. ya, kalau bisa namanya kita kan menarik sesuatu Biar apapun bisa ya, kita bantu untuk ya, nanti akan kita lakukan seperti itu. Iya, oke ya. Oke. Oke, Mas Ahmad, ini kita diisukan ini dengan Gondo Mayit yang katanya mencuri ya. Besok apa lagi kira-kira Mbah? Gondo Mayit ini akan dapat Pasti ada lagi tuh. Ya, isu-isu. memang begitulah. Namanya ujian. Kalau udah nggak seneng Semakin ya. lama iman kita kuat, semakin banyak, Banyak cobaan. ujian. Itulah yang liku-liku manusia yang ketika orang berbuat baik. Betul. Seperti itu. Nah, kalau kita Minum dulu Mbah. Kopinya selak dingin. Adem kalau ya, kita menuju ke jalan benar, itu liku-likunya banyak. Karena itu kita gimana tadi, apalagi kayak Gondo Mayit yang pernah jejaknya itu pernah jelek, pasti lebih banyak ujiannya supaya iman itu bisa nggak melewati ujian-ujian yang diberikan Allah SWT. Oke, Mbah. Iya. Ini ada Mbak dari Sumiati ya. Terima kasih Mas telah baca komen Iku yang selalu. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga Mbah Hilo, Mas Amit ini, Mas Amit namanya, sukses selalu. Amin. Semoga amin. Mbak juga sehat Doa selalu, untuk Mbak sukses, Sumiati juga. dilancarkan rezeki Mbak Sumiati, Ya. segala urusan-urusannya juga. Iya, Mbah. Ya. Ini tempatnya ini, Mbah. Nanti bisa ceritakan nggak? Katanya di situ pernah bersemayam juga Gondo Mayit pada saat dia mendalami ilmu sesatnya. Ya, memang di situ banyak misteri ya. Tempat itu memang kalau kita bilang sedikit agak angker Iya. dan agak mistis gitu kita bilang. Agak mistis Iya. ya. Wah. Jadi kalau buat tim nanti tim-tim yang nyalinya Ciut. berani saja ya, yang terjun ke sana, dan Aduh. kita bilang bagaimana ya, yang kalau yang takut tidak usah ikut gitu Iya, ya. betul. Karena begini, nanti takutnya kesurupan. Betul. Ya, itu yang kita jaga seperti Tapi itu. intinya saya ada pesan untuk sahabat semua. Iya. Ini ambil pelajaran dari Gondo Mayit ini, apabila ada sahabat atau keluarga rekan yang dipitnah mencuri, kalau kita yakin bukan dia, Jadi jangan pembelajaran kita ikut, kita selidiki dulu. Apalagi kita yakin dia tuh tidak ada memperbuat itu. Jangan asal menuduh atau menghakimi, langsung dipukuli, jangan. Ya, kita tidak boleh. Tapi sebelumnya saya tertarik dengan gambar-gambar yang ditempel di background ini toh, Mbah. Oh iya. Ya, Mbah. Ya. Ini apa ini yang pertama ini? Yang pertama ini apa Mas Ahmad? Ini Rafa, dan ini waktu melakukan sumpah pocong Mas Habibie. Dan ini Gondo Mayit waktu belum tobat. Nah, ini ada sosok Gus. Itu sumpah pocongnya Mas Habibie karena apa? Ya karena dia yang melakukan dia menolong Rafa kemarin. Oh, menolong Rafa. Kita sumpah pocong, benar nggak dia Iya, tidak ada niat untuk bergabung ke Rafa. Tapi Sampai sekarang kira-kira dari pandangan Mbah Hilo, si Habibie ini masih ada sesuatu nggak sama si Rafa sih? Ya, kalau saya rasakan masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Cuman yang tahu itu hanya Mas Habibie. Nah, Yang kedua itu apa, Mbah? Mbah Hilo makan paku. Waduh. oh ya, ini Mereng kamera nih. Bailo makan paku tantangan dari Marcel pesulap merah. Iya, itu. Yang katanya dia nggak percaya yang gitu-gitu. Tapi nyatanya Mbah Hilo benar-benar mengunyah paku. Tapi di depan kemarin kamera. Mbah Hilo mengunyah paku loh Ya itulah. untuk pembuktian. Makanya- Apa enggak wetengnya apa enggak tembus-tembus paku itu, Mbah? ya itu sebenarnya begini ya. Kita ada melakukan trik juga dan ada melakukan yang sungguhan gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita tantang kepada pesulap merah itu adalah yang sungguhan gitu. Oh, yang sungguhan. Iya. Makan paku. Tidak, kita dengan pembuktian ya, pembuktian tahan terhadap benda tajam seperti itu. Itu yang kita ajukan terhadap pesulap merah seperti itu. Terus benda tajamnya diapain? Ya, namanya benda tajam ya kita uji coba saja ke tubuh gitu. Oke. Apakah mampu atau bagaimana seperti itu ya. Nah, itu kan kalau biasanya pesulap merah itu kan tidak yakin, tidak percaya gitu kan. Tidak percaya. Nah, jadi kalau tidak percaya monggo saya buktikan kepada dia ataupun dia buktikan kepada saya, sama-sama membuktikan seperti itu. Iya. Oke. Nah, itu. Oke, sebentar lagi kita akan turun. Mana sampai diminum kopinya dulu. Ya, tunggu, ini ada komen tanggapan nih dari Amstory. Seharusnya santri jangan main hakim sendiri. Gimana kalau itu posisi ayah kalian? Apa kalian tega orang tua dibully seperti itu? Ingat, meskipun Gondo Mayit mantan dukun jahat,
tapi Gondomait ingin bertobat. Itu benar ini. Ini Iya. saya dukung ini. Pendukungnya komentarnya saya dukung itu. Dan ini ada permintaan Tapi dari mungkin daripada mereka meragukan tobatan daripada Gondomait, Mbah. Ya, belum, begini ya, belum. kita nggak boleh prasangka buruk ya, walaupun dia nanti jahat sama sekali gitu. Itu melakukan sangat tidak kejahatan baik. lagi gitu, Mbah. Ya itu jangan kita berpikiran gitu ya, kita doakan juga mudah-mudahan Iya. tobatnya ini yang benar-benar tobat nasuha gitu ya. ini ada usul nih Nah itu. dari Rahmat 3. Ganti aja namanya Gus, jangan panggil Gondomait lagi seperti Zubair dulu. Gus. Ini deh bagus, Mbah. Nah itu ya boleh. Ada kita usul nanti kita kalau memang benar-benar tobat gitu ya. Nanti Iyalah. kita seleksi dulu apakah selama ini kan cobaan-cobaan ini yang dilakukan apakah terbukti dia benar bersalah atau tidak ya. Nah, Iya. Sama jadi- kayak Mbah Suroto. Iya. Mbah Suroto. Jadi apa cocoknya? Namanya apa cocoknya? Apa Belo? Kasih Belo. Gondomait. Mbah kita- Gondo. Mbah Gondo. Mayitnya dihapus. Janganlah kalau Mbah Gondo. Nah, kalau jelek. Gondo Gondoan. ganda, berarti 2 kali lipat gitu ya. Oh iya, Mas Nah. Gondo kan ganda. Ganda. Jadi jangan kita buat Ya kan alhamdulillah gandanya ganda pahalanya yang kali lipat sekarang. ya itu bisa juga. Tapi kalau bisa nanti kita carilah yang nama untuk Gondomait yang menjadi yang terkenal gitu ya, menjadi seorang dukun jahat yang menjadi benar-benar tobat gitu ya. Iya. Nah, itu nanti kita buat namanya gitu ya. Ini ada ya. Mbak Rusdina. Baru tobat disiksa, nanti jahat lagi. Yang zolimi yang nanggung Nah, ini dosanya dia. Gondomait. Ini kacau. Iya. Kayak gini nih yang bikin nanti kalau nggak kuat imannya bisa jadi bejat Betul lagi. Belo, pasti Iya. balik lagi Belo. Karena Iya, dia itu yang saya merasa takutin. gini. Saya udah tobat bagus kok dipitnah seperti Ah, ini. iya. Katanya. Ini ada dari Rika. Jangan keburu menuduh, jangan memfitnah, jangan ngotori pondok, dosa loh. Semoga Gondomait diberi kesabaran dan istiqomah. Amin. Ini lagi apa nih? Wan Robi dari Saya takutnya gitu ya, Sodiatun. Mbak ya. Iya. Kembali lagi si Kembali Gondomaitnya. lagi. Ini dari Kalau Sodiatun. nggak kuat imannya, mudah-mudahan dia kuat imannya, teguh ya. Walaupun keluar dari pondok tetap Iya. kondisinya dia udah bertobat ya. Iya. Nah, ini ada Sodiatun. Wan Robi, Karang Kobar, Gondomait, anggap aja ini bagian dari kifarat dosa-dosa kalian. Hanya di bagian kecil. Ya, namanya juga hidup. Banyak orang udah pasti sering terjadi kayak gini santri-santri. Gimana, Mbak Ilo? Ya. Jadi sekarang gini sih Mbak Ilo, Gondomait itu tadi yang barusan Mas Ahmed bilang ya. Ya kalau di seperti itu kan nggak masalah sebetulnya sama Gondomait. Toh dulu juga dia lebih parah kan, ngapainnya ke santri, ke Gus Iya. Idris, mengadu domba, menuduh yang tidak-tidak. Ya. Cuman begini ya, kejahatan jangan, kalau bisa jangan dibalas dengan kejahatan. Ngomongnya ke santri Mbak. Nah itu ya, kepada santri ya, Gondomait yang melakukan kejahatan, janganlah Anda balas dengan kejahatan juga. Iya. Ya, karena begini ya, Nabi kita aja yang menghadapi musuh sama sekali, ya tidak pernah melakukan seperti itu. Betul Belo. Bahkan dia diludahi ya sama Betul. sekali. Pas, Dia Belo. ketika tidak ada meludahi lagi, Iya. ternyata musuh tersebut sakit, dijenguk seperti sakit itu. ya. Tetapi- Nah, jadi kalau bisa akhlak kita lah, Iya. sesama hamba Allah ya, saling menghargai begitu. Jangan kita mudah Amin. prasangka Iya. buruk ya, itu tidak baik. Ini ada Elvi Walaupun dia Daevida. Nah ini Mbah, ini saya Iya. mau bahas Mbak Ilo kan bahasnya ini soal berbuat baik walaupun dia tidak berbuat baik kepada kita. Iya, Ini tengok nih Mbah, yang di belakang Mbah ini. iya, Yang di belakang Mbah itu ada foto soal Nia Kurniasari. iya. Seorang pria itu meruda paksa dan membunuh ya sosok gadis berusia 18 tahun namanya Nia Kurniasari Mbah. Iya. Seorang gadis yang berjuang. Dia habis tamat sekolah sebetulnya di ini. Nah, dia berjuang ya, berjualan itu bahan makanannya dari tetangganya, Mbah. Jadi dia itu dapat komisi lah dari hasil jualan itu. Iya. Nah, apakah yang dilakukan oleh Indra harus dimaafkan begitu saja oleh sang keluarga? Dan keluarga saat ini memang menuntut kematian loh, Mbah. Ya, kalau ini kan kita bilang sudah Menuntut kematian dan menuntut hukuman mati juga Ya. untuk Indra. Ini kan pelaku yang sudah terlewat batas ya. Ya, betul Belo. Yang kalau kita bilang bukan sekali dua kali dia melakukan kejahatan. Nah, kalau ini kita bilang setimpal, ya, apa yang diminta oleh pihak keluarga, monggo silakan. Betul Belo. Itu karena
yang diperbuat oleh dia ini sudah kita bilang sudah perbuatan keji ya, menghilangkan nyawa. Sudah kita bilang merudal paksa, kemudian membunuh lagi, dan bukan itu saja, mungkin narkoboy juga dia lakukan. Iya Mbah, Nah, dia itu. pernah kena kasus narkoboy juga, pasti. di penjara juga. Kalau orangnya udah kena narkoba itu Nah. otaknya udah rusak. Jadi kalau seperti itu jangan dikasih ampun, karena dia adalah perusak generasi gitu ya. Karena kalau Lah, dibiarkan, tadi Mbah Hilo bilang, Benar. kan saya bahas topiknya ke situ karena Mbah Hilo bilang ya, yang terjadi sama santri-santri Gus Idris ini, ya katanya ketika ada orang mau berbuat jahat Baik. sama kita, balaslah dengan kebaikan dan jangan balas dengan kejahatan kembali. ya, tapi kalau ini Nah. kan saya bilang beda dengan Gondomayit. Gondomayit kan sudah bertobat, Ya. jangan Iya. dipitnah lagi. Nah, Oh. walaupun dia dulunya jahat, tapi kalau ini sama sekali kan mutlak, sama sekali tidak ada naluri untuk tobatnya. Dia sudah minta maaf juga Mbah Hilo. Ya minta maaf karena dipres oleh Pihak polisian. polisi. Itu biasa. Dan warga juga Nah, yang coba ngepres. nanti dilepaskan berapa bulan, seandainya hukuman Bisa buat lagi. berbuat lagi, karena dia bukan sekali dua kali. Nah seperti itu. Kalau Jadi dia- kalau kita bilang ini adalah perusak generasi, jadi harus dibinasakan pun tidak ada masalah kalau yang Iya. seperti ini. Kalau dia memang tobat dari pertama dia masalah itu pasti udah tobat memang Iya, kan. dari yang mulai kita bilang 16 tahun pernah dia kasus masuk. apa itu yang kita bilang Pecah ya. bulan. Nah di situ sudah Pasti tobat. coba karena mengulangi lagi yang makin lebih parah. Betul. Seperti Lebih parah itu. ya, Mbak? Iya. Oke, yuk. Ini ada komentar lagi nih. Ada mau lagi sebelum kita turun ke mencari benda ya. Ini ada nih Elvi Untuk Davida dimari buat teman-teman. yang mencuri baju jaket merah dan yang pakai kacamata yang mematikan CCTV, yang pakai jaket merah kasihan Gondomayit dipitnah Gondomayit. Oh. Banyak duit dari Rafa dan Tony kok tim Gio tukang fitnah sama dengan Kang Kobar dulu difitnah juga sama Semua. santri Gio. Semua banyak terlibat santri-santri Mbah dalam bersekongkol Sama memfitnah Rafa. Gondomayit. Ini dosanya dosa gimana menurut Mbah? Inilah yang kita bilang ini fitnah ini lebih kejam dari membunuh ya. Betul, Belo. Jadi saya imbau kepada santri-santri janganlah terlalu ceroboh, janganlah terlalu gegabah ya. Ya. Ya karena Anda kan para santri sudah dididik oleh Gus Idris ya. Mudah-mudahan para santri ini menjadi akhlak yang baik gitu. Jadi jangan menimbulkan kekacauan lagi sementara orang di situ orang yang mau bertobat gitu Iya. ya. Nah, jadi jangan asal saja seperti itu. Ini Mustafa Wanoayu sebagai satpam nggak bisa ngayomi orang lain, bisa Nah, bisa gondol saya kembali udah lagi bilang jahat. tadi Mbah, kalau udah santri di dalam yang ikut-ikutan, maka juga security juga pastinya ikut gitu toh. Nah, ini namanya di dalam itu masih ada membela orang yang salah. Ini saya tidak setuju sekali. Gitu, walaupun santri ya melakukan kesalahan jangan dibela. Betul. Harus bertobat. Harus diberi pengarahan bahwasanya yang dilakukan itu tidak baik, memfitnah seseorang seperti Iya. itu. Ini ada Oke. Rohayati, Mas Sudiwo, Ki Gondomayit tolong dikasih madu dan diobati lukanya, kasihan tuh. Lukanya di bagian mana? Luka dalam. Luka dalam. Dikasih madu Mbah. Madu Ya, dari bisa Kusidis, juga, karena madu madu ini Kusidis. kan untuk penyembuhan dari dalam ya, itu bisa juga. Tapi tadi di apanya Mas Raditana sehat ya? Sehat Itu ya Mas mungkin Raditana? sebelum ya? Sebelum Sebelum. mungkin itu udah Sebelum. baru disembuhkan mungkin. Hmm. Ini ada Umamah. Sudah kuduga dari sebelumnya siapa yang pertama menemukan di lemarinya Gondomayit itulah orangnya. Santri yang sangat zolim, bukannya dirangkul orang yang sudah tobat santri macam kalian. Nah, itu bisa juga dicurigai itu. Siapa Ya, itu Mbah? ya itu tadi yang pertama menemukan di lemari tadi itu. Bisa Oh iya aja- juga. bisa aja ulah dia bisa itu. juga, suatu, Ngapain dia mereksa punya Gondomayit? bisa Ya, seperti pula tahu yang- di situ, ya. Tapi ya kecurigaan itu berdasarkan dia orang yang baru toh Mbah. Uang saja udah hilang. Ya mungkin dia secara spontan memeriksa orang yang baru datang ke pondok. Sama seperti polling kita ada di kambing hitam kan. Ini ada dari Ibu Tuti Rohayati. Jangan percaya sama si baju merah sebab si baju merah dendam kali sama Gondomayit. Logika dong Gondomayit bisa mati Dendam dengan itu CCTV. berarti hatinya itu Kotor. hitam ya Mbah ya. Ya. Ya, harus dibersihkan. Jelaskan dulu Belo, kasih pencerahan dia Belo, yang baju merah Belo. Yang baju merah ya, yang namanya merah-merah ini kok selalu apa kali gitu ya. Saya Contohnya Mbak siapa? Iku ya? ya Iku. suka kali gitu. Iku ya teman-teman. Nah. Usil terhadap orang gitu ya. Nih. Makanya Pesulap merah. saya minta gitu kalau orang pakai baju merah kalau bisa ditukar lah gitu. Karena bawahnya panas saya rasa itu. Panas ya, merah Mbak? gitu, kejemur seperti api gitu ya. Allah. Tuh,
saya Kejemur seperti api ya. iya. Saya tidak pernah pakai baju merah gitu. Saya paling anti gitu. Saya tidak suka. Mas Ahmed pakai belangkon merah, Mbak Ella? Belangkon tidak apa-apa. Oh, tapi belangkon nggak apa-apa. jangan baju merah gitu. Ini ada Rina, hukumlah yang Rina Nose memfitnah. bukan? Hukumlah yang memfitnah orang baru kasih pelajaran biar nggak berulang kali. Ya, Oke. ya. Nanti kita usut itu, kita cari nanti itu. Oke. Mudah-mudahan biar ketemu. Yuk tim, kita cari di mana Mbak lokasinya, Mbak? Ya, kita berada Di di belakang. hutan sebelah barat. Sebelum kita pergi nanti di situ kita doa dulu ya, Mbak ya. Ya, Mudah-mudahan benar. kita dapat rezeki dan benda yang kita tarik ini mungkin bisa dimahari buat teman-teman Ya. yang nantinya akan dijelasin sama Mbak Elo apa sih manfaatnya gitu ya, Ya. Mbak. Yang mudah-mudahan lebih daripada 3 atau 5 bahkan 10 kok bisa ditarik Benar. pun. Oke. Ya. Diminum dulu, Mbak. Iya, monggo. Ya. Jadi Kameramen ditinggiin. ambillah pelajaran dari Gunung Mahit ini ya. Jawab apabila ada yang pernah Dulu ya, saya akan siap-siap jejak yang dulu. jelek, buruk, Ya. jangan dia udah tobat kita selalu nuduh dia yang jelek. Oke, sabar ya Mas Ahmed. Wow. Di persiapan ini Mbah mic-nya di apa itu, Oh, Mbah? iya. Dipakai, Mbah? Ini taruh sini Ditaruh saja. di Bentar ya, kita turun dulu. Silakan, Mbah. Ya, ini Mbah nggak lab, besok mungkin lab ya, teman-teman. Belo, gendong saya Belo. Jangan. Sini aja Mas Ahmed dulu, masih lab iya. ini. Oh iya. Ya, kita akan mencari batu mustika ya, Iya. teman-teman. Biar Katanya kita milik punya Gondomayit. betul. Berapa ini maharnya ini kalau udah punya Gondomayit ini? Oh, kalau belum boleh baik mahal lah. Mahal Ya, untuk sekali Mas ya. Gunung Mahit, sabar. Ini ujian pertama. Itulah cobaan dari kita kena menuju jalan kebenaran. Ujian kehidupan. Jadi jangan mudah putus asa.